Pak. Oke, baik. Ini untuk kepala sekolahnya dengan Bapak atau dengan Bapak siapa? Bapak Dr. Andes Warno MPD kami. Baik, Pak Ratno mohon izin untuk warga sekolah yang hadir nih Pak di verifikasi ini ada beberapa saja yang dibutuhkan. Ya, kurang. Bahwa ya untuk warga sekolahnya Pak ada siapa saja akan diverifikasi? Yang kami siapkan di sini ada unsur siswa, ada unsur tata usaha, ada unsur teman-teman kami yang menjadi tim Adiwiyata. Kemudian juga ada dari petugas keamanan, ada dari petugas kebersihan. Tapi untuk petugas keamanan dan kebersihan di luar lokasi ruangan ini. Yang ada di ruangan ini adalah dari tata usaha, kemudian ketua tim Adiwiyata dan juga siswa. Oke, nah di ini saya lihat di pagi yang bergabung ada 5 ya Pak ya, ada 5 akun unsur yang bergabung dalam verifikasi ini. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu karena ini sedikit ada keterlambatan ya dari jalur harusnya. Baik, nanti akan mulai. Jadi saya mau Pak terkait dengan penjelasan akhir, boleh diceritakan sedikit ya Pak potensi dan masalah apa yang ada di sekolah. Ya, bisa kami persilahkan kepada tim untuk menjelaskan apa yang dilakukan atau harus kami sendiri, saya sendiri. Iya. Pak. Ya, di samping saya kan tim. Oh iya. Oke ya. Sedikit tentang Adiwiyata di SMP Negeri 1 Ngadirojo. Ini memang sudah dilaksanakan, dipersiapkan sejak 2010, kemudian pada tahun 2018 ya. 2018 kami berhasil menjadi sekolah Adiwiyata nasional. Kemudian pada tahun ini 2023 maju untuk menjadi sekolah Adiwiyata mandiri, dan ini adalah satu-satunya dari Kabupaten Wonogiri. Iya. Kan kalau untuk di dalam komunitas ini ada yang di RK, yang di tim, ada tim salah di bawah itu. Ini boleh nggak dulu? Kan satu atau dua mungkin potensi yang ada di sekolah, potensi apa saja. Kemudian untuk menempatkan di sekolah itu hanya diceritakan mungkin dua masalah saja Pak. Oke, terima kasih. Di sekolah kami melaksanakan program yang kami singkat dengan SEKAM, sampah, energi, keanekaragaman hayati, air, dan makanan. Oleh karena itu, dari apa yang ada itu, maka kami berdayakan sesuai dengan masing-masing unsur, misalnya sampah, penggunaan jumlah timbunan sampah, mendirikan bank sampah, dan lain sebagainya. Ada cukup banyak. Kemudian tentang energi, mengganti instalasi listrik dengan hemat energi. Kemudian keanekaragaman hayati, kami melakukan pembibitan dan penanaman tanaman yang bisa kami kembangkan di lingkungan kami, yaitu penanaman tanaman jahe sebagai ikon produk unggulan Adiwiyata nasional. Kemudian pemanfaatan jahe untuk membuat minuman wedang jargo namanya. Kemudian juga air ini kami memanfaatkan air untuk pembuatan 70 lubang biopori dengan diameter 10 cm. Kemudian juga kami kembangkan hidroponik, memanfaatkan air yang ada
selain juga untuk apa namanya tanaman, juga untuk membudidayakan lele. Termasuk hal-hal lain yang kami lakukan tentang makanan itu menerapkan perilaku anak-anak untuk hidup sehat dengan makanan yang bebas dari penyedap rasa, pemanis di kantin sekolah. Demikian Ibu. Ya, bisa mengambil waktu. Saya dulu tahu tadi kan disebutkan apa yang ada terkait, mungkin ada pembicaraan kan ya terkait dengan parkir gitu. Atau kemudian pasarnya ini tadi gagal atau kondisi gunakan pol. Nah, ini Pak, kalau untuk makanan berikutnya makanan dijual apa tidak Pak? Makanan yang dijual ya jajanan tradisional seperti ya kalau minum air ya minum dari aqua ya. Kemudian kalau makanan ya makanan jajanan kampung, ini masih di kampung. Ya seperti kalau di sini ada namanya bakwan, ada arem-arem, ada mungkin klepon. Ini di Wonogiri terkenal apa namanya bikinan makanan yang dari gaplek itu Bu, yang dari gaplek, dari singkong, ya. Ya berarti memang bisa teknologi yang pada bentuk menyediakan tadi kan. Betul, iya. Yang memimpin dan sehat di bawah masyarakat. Iya. Dan juga kalau untuk ini makan di dalam itu ada kegiatan sebenarnya ya kemudian juga ada pengetahuan yang lain juga. Kalau untuk dulu masih di Pak berapa kali sih lipat pengetahuan sedangkan PKS di SMPN 1 Mandalika? Gimana Bu, agak terputus suaranya? Yang ini sudah 4 kali dilakukan pemantauan di SMPN 1 Mandalika. Terima kasih untuk di SMP Negeri 1 Ngadirejo dilaksanakan untuk ini paling tidak setahun 3 kali. Nah itu biasanya melibatkan siapa saja ya Pak kalau pemantauan dan evaluasi? Untuk pemantauan evaluasi itu terutama untuk kantin jajanan itu kami bekerja sama dengan puskesmas. Karena di sana bisa memantau bagaimana makanan yang dijajakan itu sehat atau tidak. Nah, untuk masyarakat Pak ada yang terlibat nggak untuk pemantauan itu? Masyarakat kami lebih dekat dengan unsur komite. Karena komite kami memanfaatkan tokoh masyarakat yang notabene bisa melakukan sosialisasi itu kapanpun. Misalnya kalau di kampung itu kan yang namanya kepala desa itu setiap kali ada orang hajatan itu pasti dia berbicara sebagai namanya kalau di kampung itu Pak Bagio Harjo atau mungkin apa itu, disitulah bisa bersosialisasi tentang bagaimana makanan sehat yang harus dikonsumsi oleh anak-anak atau siswa kami. Nah, ini kan pemantauannya 1 tahun 3 kali ya Pak ya? Iya. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak harus dilakukan pemantauan 1 tahun bahkan sampai 3 kali nih pemantauannya? Ini perlu kami lakukan, bahkan mungkin bisa kami lakukan lebih sering karena yang namanya era sekarang ini terbuka, pasar terbuka, kadang-kadang pengelola kantin itu akan mengambil satu kebijakan mana yang disukai anak, padahal yang disukai anak belum tentu sehat, karena motivasi pengelola kantin pastinya laku banyak, dapat keuntungan begitu. Sehingga dengan pemantauan itu bisa mengendalikan makanan-makanan atau minuman yang barangkali menjadikan tidak sehat. Baik Pak, kalau selain pemantauan kantin Pak, pemantauan dan evaluasinya dilakukan untuk kegiatan apa lagi? Terkait dengan pemantauan kegiatan,
terutama kami upayakan untuk pembudayaan disiplin, pembudayaan etika di sekolah. Di sekolah kami setiap pagi ada apel pagi untuk kegiatan penertiban itu. Nah, dengan apel pagi itu, kalau Senin kan upacara bendera, kemudian selain itu ada apel pagi, dan apel pagi itu kami gunakan untuk mengendalikan anak di berbagai hal tentang kedisiplinan. Kita pantau, misalnya pada beberapa hari sebelumnya ada kejadian, maka kita evaluasi pada apel pagi berikutnya. Kemudian juga setiap kali kami melakukan apel, pasti kami lakukan untuk kedisiplinan. Misalnya apel pagi kami persiapkan sebelum jam 7. Jadi jam 7 tepat itu sudah harus on, anak-anak sudah berbaris di lapangan upacara, dan akan terdeteksi anak yang terlambat. Kemudian anak yang terlambat itu akan kami berikan pembinaan, atau paling tidak itu dibaris pada tempat tertentu, tidak bercampur dengan anak-anak yang sudah masuk sebelumnya. Demikian juga kami terapkan untuk membiasakan, karena mayoritas murid kami yang 650 lebih itu yang non muslim hanya beberapa, maka kami lakukan untuk penanaman kebiasaan membaca Al-Quran 1 atau 2 hari pada kegiatan apel itu. Kemudian juga satu lagi, 1 hari kami manfaatkan untuk menyampaikan informasi-informasi, mungkin program sekolah yang barangkali perlu disampaikan, yang sifatnya insiden, yang bukan rutin. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Nah mungkin memberikan Bapak cuma memberikan ya Pak, ada produk-produk yang dilakukan oleh sekolah ya. Tadi untuk ada model itu yang baik. Kalau dari ibu dalam bentuk adanya pasti terkait akses daerah ini. Terima kasih. Tadi kami sebutkan memang ada produk yang dihasilkan di SMP kami dengan bahan jahe, dengan membuat minuman namanya minuman Jargo. Jargo itu singkatan dari jarang goyang ya. Jahe racikan untuk tombol meriang gitu. Ya, kemudian dengan program belajar Merdeka Belajar yang kemudian menerapkan kurikulum Merdeka, di sana ada program P5. Nah, setiap kali ada istilahnya panen raya, maka kami tumbuhkan anak-anak maupun guru untuk melakukan inovasi-inovasi terhadap apa yang harus kita lakukan terkait dengan sekolah Dwiata Mandiri ini. Jadi kalau tadi disebut dengan apa P, jadi begitu Bu, sebentar, sementara. Iya. Baik, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya saya mau bertanya tentang Pak Pendidikan, karena saya ada di sana Pak. Ya, ada Bu Tati, ya, bisa dikasih. Mungkin nanti bisa ganti posisi, begitu Bu, untuk duduknya biar kameranya ya. Boleh, tapi ini dari kamera yang satunya kelihatan nih Pak. Ya, masih kelihatan. Oh iya iya, ini. Oke. Jadi ya. Ya, dari situ ya. Bisa. Kami tambahkan lagi Ibu, jadi kita tersetting ada 5 Ibu, jadi beberapa titik. Nanti sekiranya nanti dari Ibu nanti menginginkan supaya dari beberapa titik kami persilakan. Terus tadi kita sudah menyiapkan apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, dari Kepala Sekolah, dan unsur guru, satpam, kantin, termasuk dengan anak. Monggo kalau ini tadi jatahnya dari TU, tenaga TU, monggo untuk Bu Tati kami persilakan bisa menyampaikan. Ya, baik
2023 dan ada ke tentu banyak pembiasaan diri terkait upaya masyarakat dilakukan oleh sekolah ya. Nah, kalau dari diri sendiri supaya apa saja yang sudah dilakukan ini tenaga pendidikan dari unsur guru ya? Dari unsur TU. Ya, kurang begitu jelas itu tadi untuk pertanyaan. Mungkin tidak ke sini mawon gitu ya. Pindah Dari posisi kanan sebenarnya menghadap ke sini ya. Kurang begitu jelas. Oke, biar jelas nanti. Maaf ini tadi suaranya kurang begitu jelas dari saya dekatkan nih. Monggo ini dari Bu Tati. Monggo Bu Tati. Mungkin dari pertanyaannya belum. Pertanyaannya. Masih terhubung, tapi suaranya kurang begitu jelas. Monggo untuk diulang lagi Bu Citra untuk pertanyaannya. Kalau terkait konservasi energi, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Ibu sebagai tenaga pendidikan di SMPN 1 Ngadi Bogor? Boleh diceritakan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari TU untuk usaha-usaha yang dilakukan TU itu mengganti instalasi listrik dengan cara menghemat energi. Setelah pemakaian itu harus dihemat, contohnya harus dimatikan untuk yang sudah tidak digunakan segera dimatikan, dan untuk monitor LED dan LED dan lain-lain itu kalau sudah tidak digunakan harus segera dimatikan. Dan selain itu pemasangan slogan hemat listrik di setiap ruangan itu harus ditempeli di setiap ruangan dan di sudut-sudut tertentu. Salah satu di antaranya, dan dari TU kami mendukung sekali dengan adanya kegiatan mandiri. Untuk dari TU sendiri memanfaatkan kertas dari ini ya Bu, sisa kertas yang tidak digunakan sebagai amplop yang digunakan untuk itu ya, setiap bulannya digunakan untuk menempati gaji pokoknya gaji itu nanti diserahkan yang bersangkutan. Saya mohon maaf baru bisa gabung karena tadi ada pertemuan yang lain. Terima kasih untuk kesiapan Bapak Ibu untuk menerima Zoom kami. Barangkali tadi Ibu Citra sudah sampaikan bahwa memang untuk Adiwiyata Mandiri tahun ini kita menggunakan verifikasi secara online. Kenapa? Karena di satu sisi kita memang mempunyai berbagai kendala untuk bisa sampai ke langsung ke sekolah Bapak Ibu, tapi di lain pihak kami juga ingin memastikan atau mengklarifikasi jika ada pertanyaan jika ada hal-hal yang belum jelas, agar memang kita pastikan bahwa sekolah Bapak Ibu memang layak menjadi Adiwiyata Mandiri, begitu ya Bu ya? Karena kan sekolah Adiwiyata Mandiri nantinya selain memang sekarang sudah membina, nantinya juga akan menjadi percontohan begitu. Mungkin yang saya ingin tanyakan, mungkin
ada 4 device yang mobile kami tempatkan di posisi-posisi tertentu. Monggo dari Bu Susi kami persilakan. Ya, jadi mungkin nanti di 20 menit terakhir mungkin saya ingin menggunakan yang mobile ya Pak ya untuk melihat situasi sekolah. Mungkin yang saya ingin tanyakan ini mengenai keterlibatan para pihak dalam sekolah mempraktekkan 6 butir kegiatan PRLH. Ya, terima kasih Bu Susi terkait dengan kegiatan PRLH. Bagaimana kami mengkondisikan sekolah itu yang ramah terhadap lingkungan, beberapa kegiatan sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati, bahwasanya visi kami, visi SMP 1 Jatirejo, salah satunya berwawasan lingkungan seperti itu. Nah, ada program yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, program Sekam Adiwiyata, bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan dari sampah, energi, keanekaragaman hayati, air dan makanan, bagaimana membuat lingkungan sekolah itu ramah bagi murid-murid. Yang pertama dimulai dari apa yang disampaikan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, ini sangat urgent sekali, ramah, bahwasanya kita ada kantin yang tentunya sesuai dengan kantin sehat yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bagaimana ramahnya sekolah kita terhadap anak. Nanti juga bisa nanti di konfirmasi ke anak. Lalu yang kedua terkait bagaimana kita menyediakan fasilitas-fasilitas yang ramah dari penghematan atau mungkin unsur energinya. Jadi bagaimana dari kelas itu bisa mengkondisikan alat-alat yang tentunya bisa mengoptimalkan daripada penghematan energi. Oke. Bapak mohon izin. Yang saya tanyakan keterlibatan para pihak dalam melakukan kegiatan PRLH tersebut. Ya dari kami beberapa, jadi ada beberapa unsur tadi yang disampaikan. Yang pertama unsur tenaga pendidik maupun pendidikan. Dari unsur gurunya itu karena kita sudah terimplementasi, jadi dari unsur guru, dari unsur pendidik kami integrasikan dari gerakan peduli dan berbudaya lingkungan ini ke dalam RPP atau modul ajar. Ini sudah mencerminkan bagaimana program gerakan peduli berbudaya lingkungan Adiwiyata itu diintegrasikan ke seluruh mata pelajaran. Itu dari tenaga pendidik atau unsur gurunya. Lalu dari unsur tenaga kependidikan tadi yang disampaikan oleh Bu Tati, bagaimana kita menghemat energi maupun air di tenaga kebersihan, itu kita adakan semacam penghematan dari baik sampah energi maupun pengelolaan sampah itu nanti bisa diperlihatkan. Lalu ada unsur peserta didik atau murid itu sendiri, bagaimana perilaku-perilaku yang ramah tentunya tadi bisa diimplementasikan itu. Jadi kebiasaan, karena membangun program Adiwiyata itu kan kami ada 5 karakter itu pembiasaan, baik karakter peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, tanggung jawab, dan kreatif. Unsur kreatifnya ini nanti bisa di-shot bagaimana anak-anak itu secara kreatif berinovasi, membuat batik karnival, lalu menginovasi aquaponik, hidroponik. Itu keterlibatannya luar biasa. Tidak hanya kader Adiwiyata tetapi seluruh peserta didik, karena di setiap kelas itu ada kader Adiwiyatanya itu. Lalu tidak hanya itu, di unsur jaga malam itu juga satpam itu bagaimana ramahnya di depan. Jadi kita juga mengintegrasikan, kadang satpam itu tidak hanya menjaga keamanan saja itu, tetapi mengarahkan bagaimana dari murid-murid itu nanti yang ramah terhadap lingkungan, seperti pembuangan sampah sesuai dengan tempat yang sesuai. Nah ini unsur terkait, ada komite juga, komite, dan yang juga terpenting itu juga unsur mungkin yang lain Bu. Mungkin di sini ada toko, ada mungkin perusahaan yang juga mendukung Ibu. Jadi kadang memberikan mungkin bibit ya. Di sini ada program aquaponik, bibit lele, atau mungkin bibit-bibit tanaman peneduh ketapang, ini juga terlibat di dalamnya Ibu. Jadi terlibat semua komponen di lingkungan sekolah, ini kerjasama seluruh warga sekolah. Baik, terima kasih.
Saya ingin tahu kalau sampah dan tempat sampah terbagi apa aja ya Pak yang ada di sekolah? Ya, karena kami tetap sesuai dengan kondisi real Ibu, di setiap ruangan, tidak hanya di kelas saja, di setiap ruangan ada dua tempat sampah. Jadi ada organik, anorganik, dan situ sudah ada tulisannya. Dan anak memang kita biasakan dalam pemilahannya. Walaupun maaf itu kadang anak itu masih ada yang membuang tidak pada tempatnya, tetapi kami biasakan setiap pergantian jam pembelajaran itu Bapak Ibu guru mengingatkan dan melihat tempat sampah tersebut terpilah menjadi dua. Lalu yang TPS-nya yang sementaranya itu terpilah menjadi tempatnya ada 4 itu. Jadi nanti bisa disotkan di kami di TPS. Jadi yang pertama nanti ada khusus yang pengelolaan pupuk organik. Jadi yang berasal dari daun itu ada mesin pencatat sampahnya juga. Lalu yang kedua ada yang khusus organiknya daun-daunan masuk. Lalu yang kedua ada botol-botol yang bisa istilahnya dijual ke pengepul Ibu. Jadi kami untuk botol-botol dijual ke pengepul. Organik dan anorganik ya Pak ya? Ya, ya memang kita baru pilihkan di situ. Oke. Ini mohon maaf saya mungkin matanya tidak selalu memandang ke layar karena saya melihat ini ada contekan saya di sini ya. Saya memang mungkin tidak selalu memandang ke layar. Dan mohon maaf juga kalau saya nanti sedikit agak memotong karena mungkin gini, karena kita mungkin punya beberapa pertanyaan. Saya sayang kalau sampai tidak semua pertanyaan saya tersampaikan gitu, nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa Ibu. Ketika saya sudah dapat idenya, mungkin saya pikir sudah cukup gitu, barangkali seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya kan di sekolah juga selain sampah organik anorganik, juga ada sampah-sampah D3 ya Pak ya? Itu dikumpulkannya di mana Pak? Yang jelas untuk sampah-sampah itu memang kami tidak dari logam dan seterusnya, tetap kita arahkan ke petugas khusus Ibu, karena memang itu hubungannya dengan peserta didik. Kami tentunya tidak beresiko terkait dengan sampah-sampah seperti itu. Jadi kami tetap mengkondisikan, tetapi itu tetap ada pengelolaan. Jadi di sini ada tenaga kebersihan Ibu di sini yang nanti ke depan bisa menempatkan sampah tersebut untuk bisa diarahkan. Kumpulkannya di mana Pak? Ada satu tempat tersendiri atau bagaimana? Kami diarahkan di tempat sampah sementara di bagian pojok itu. Jadi nanti itu ada 4 tempat, ada 4 tempat, terus itu nanti disendirikan ada itu. Oke. Saya boleh tahu yang disebut D3 itu apa Pak? Sampah D3? Sampah-sampah yang hubungannya dengan logam-logam Ibu. Tidak selalu Pak, ya. Tidak selalu ya. Jadi seperti misalnya boklam itu D3 ya. Boklam kemudian juga baterai gitu. Nah itu mungkin harus disendirikan kan di tempat yang anorganik ya Pak ya. Tidak, kita sendirikan karena anak karena kami SMP tingkatannya SMP memang anak juga agak riskan, jadi nanti ada petugasnya juga. Walaupun anak kita edukasi bahwasanya sampah-sampah itu memang perlu disendirikan kan tadi. Untuk konservasi air Pak, boleh saya tahu apa saja yang dilakukan? Dari awal dulu Bu, jadi kita memanfaatkan air yang ada. Biasanya kami pertama hanya memang limbah dari yang kita ada musola Bu, itu kita arahkan ke beberapa tempat yang untuk pengairan. Terkait mungkin sisa-sisa mungkin ada yang muncul atau apa, itu nanti diarahkan ke tanaman. Dan ada juga program kita aquaponik dan hidroponik Bu. Aquaponik itu kita manfaatkan air dalam bercocok tanam, memanfaatkan paduan antara tanaman dengan di sini kami ikan lele. Jadi nanti bisa disotkan seperti apa program aquaponik dan hidroponik kami. Jadi memang untuk inovasi di tingkat SMP seperti itu. Dan ada penyaringan Bu. Jadi penyaringan air itu juga kami lakukan. Dan di program biasanya terintegrasi di mata
pelajaran. Di mata pelajaran kami biasanya mata pelajaran IPA, biologi maupun fisika. Ngaten. Tadi kan ada pemanfaatan air wudhu, air bekas wudhu gitu ya, itu dimanfaatkan untuk apa? Untuk tanaman ya Pak? Sementara memang kita arahkan di ini jujur Ibu, dulu kita arahkan di kolam lele sebelah belakang ada alirannya. Tetapi dengan berkembangnya situasi juga kita ada bantuan dari dinas terkait membangun beberapa bangunan. Jadi yang ikan lele itu tadi yang di belakang itu kita relokasi dan kita membuat program aquaponik tadi. Jadi dulu hanya kita arahkan ke tanaman untuk air-air yang tidak digunakan. Nah ini untuk gambarnya kami perlihatkan untuk program aquaponik untuk pemanfaatan air kami yang tidak digunakan. Ngaten Ibu. Itu cukup nggak air dari limbah wudhu, dari limbah cuci tangan barangkali, atau dari air untuk menyiram tanaman itu cukup Pak? Atau Nah, ini lahan SMP 1 Ngadirojo itu sangat luas sekali. Jadi tentunya itu memang kita edukasi karakter anak bahwasanya limbah-limbah seperti itu bisa kita manfaatkan. Tetapi untuk kecukupan seluruh lahan di kami ini memang kurang ada. Tambah disiram ya. Iya, memang tetap perlu ada penyiraman dan ada mungkin tambahan ada pokja. Kami juga memetakan karena program Adilia Tabrakan Peduli ini yang diarahkan disasar adalah seluruh warga, utamanya dari peserta didik. Memang kita arahkan memang peserta didik itu nanti yang terintegrasi, jadi ada mungkin pramuka, PMR, mapel-mapel yang lain kita implementasikan ke sedalam hitungan tadi. Pak, saya mau tanya di sini kan ada inovasi dari SMPN 1 Ngadirojo ini, ada berbagai hal ya. Saya lihat sini 8 ada minuman jahe, ada nafta dari wudhu, pemanfaatan sampah untuk bagi karnival dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu mendapat ide untuk inovasi ini dari mana? Apakah googling, cari referensi, kemudian mengikuti apa yang ada di situ, atau menambah hal-hal baru dari referensi yang Bapak Ibu punya, dan apakah ini bisa bermanfaat, maksudnya bisa kita pakai gitu? Terima kasih Ibu, karena kami memang kearifan lokal yang kita optimalkan di area Ngadirojo Wonogiri Ibu. Jadi Wonogiri itu bagaimana kekayaan dari empon-emponnya. Jadi memang kita awalnya memang secara umum memang sudah ada ya, minuman jahe itu kan sudah ada seperti itu. Tetapi dengan adanya ATM istilahnya seperti itu, kita buat bagaimana minuman itu tadi yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi, minuman jahe itu dikemas dengan baik dan tentunya dari rasa, dari aroma atau mungkin apapun bisa optimal itu tadi minuman seperti itu. Termasuk nanti badai karnival tadi ya begitu. Jadi kami juga ini memang idenya anak-anak juga luar biasa. Jadi yang mengkreasi itu dari anak-anak pada waktu mungkin jeda tengah semester atau jeda semester itu ada yang namanya istilahnya class meeting, atau mungkin di sini mungkin di kurikulum Merdeka luar biasa mendukung sekali ada proyek profil pelajar Pancasila. Jadi ini memang ide-idenya dari anak-anak ini mungkin kami tampilkan dan ini juga ada yang googling juga ada, tapi kami dalam menyampaikan juga harus berdasarkan referensi itu seperti itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Jadi sudah ada, tetapi memang kami terbarui sehingga inovasi itu memang betul-betul istilahnya tanda petik bisa dilihat dan layak jual seperti itu, walaupun tentunya kendala-kendala tetap kita hadapi. Nah, ini penanaman di karakter peserta didik. Ngaten Ibu Susi. Saya ngecek aja pemanfaatan pot dari handuk bekas. Kebaruannya di mana Pak? Dari unsur kebaharuan pot dari handuk bekas Bu. Jadi memang kami ini kan di sekolah kami memang untuk pot-pot itu kan biasanya membeli, nah seperti itu. Tetapi kita edukasi ke peserta didik itu memang bahannya dari handuk bekas terus dikasih semen itu ya semen gitu ya, lalu dikelola kan.
Ya, maksud saya justru ini mohon maaf, saya tidak melihat langsung, tapi rasanya itu saya agak beberapa kali lihat apakah itu dari handuk atau dari bahan jeans atau dari apa, dikasih semen lalu bentuknya begitu nanti bisa menjadi pot. Nah, itu justru itu yang saya ingin tanya kebaruannya di mana gitu. Dapat handuknya dari mana Pak? Kalau handuk tentunya dari ya salah satunya kan biasanya gini Bu, kita memang memanfaatkan dari sekolah, tetapi kalau sekolah memang ada beberapa kain ya tidak harus handuk ya Bu yang ada di sekolah. Jadi kami tidak istilahnya tidak impor banyak dari luar, tetapi kita juga mengedukasi dari peserta didik. Ada beberapa kain ya mungkin handuk atau mungkin apa yang peserta didik itu tentunya tidak dimanfaatkan di rumah, makanya ada inovasi dari guru prakarya ini sendiri Bu. Jadi mengedukasi dari anak-anak dalam membuatnya kan tidak mungkin itu kebaruannya nanti seperti itu dari guru prakarya kami. Nah ini hanya menanamkan karakter anak untuk kerjasama, untuk gotong royong, dan untuk membuat produk dari handuk bekas itu tadi. Nah ini kita terapkan dalam penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyeknya. Ngaten Ibu yang kami lakukan. Ya, oke, terima kasih banyak Pak. Saya mungkin ingin saya tekankan saja bahwa keterampilan itu tidak sama dengan inovasi gitu ya Pak ya. Itu harus ada kebaruan gitu. Dan kemudian juga ketika kita melakukan keterampilan atau prakarya yang berbahan baku barang bekas, kita harus perhatikan juga bahan-bahan tambahannya begitu, bahan-bahan tambahannya dan kemudian pemanfaatan dari barang itu. Jadi bukan semata-mata yang penting bikin prakarya pakai bahan bekas kan, bukan gitu ya Pak ya, dan tentu saja pemanfaatannya gitu. Bapak Ibu, saya ini nanti akan nonaktif sebentar, nanti masih tetap ada Bu Citra. Saya ingin mengingatkan saja bahwa kami sedang membuat buku untuk percontohan RPP dan inovasi. Jadi saya nanti akan minta Bapak Ibu untuk mengirimkan inovasi dan RPP yang Bapak Ibu anggap paling baik, paling tepat, untuk nanti kami seleksi dan kemudian kami jadikan buku, karena ini nanti bisa menjadi contoh buat sekolah-sekolah lain. Kira-kira begitu. Tentu bukan benderanya yang menjadi, tapi inovasi idenya seperti apa. Jadi nanti Bu Citra akan menindaklanjuti untuk nanti mengenai RPP dan inovasi yang dianggap terbaik ya dari SMPN 1 Nadirojo. Saya kira itu saja, silakan Citra. Dari tadi dibikin Bapak Ibu menunjuk nanti kami dulu pada tim yang di bawah saya Pak Adil itu dari kita lanjutkan Bapak Ibu. Saya tadi kita sudah banyak berbincang dengan sekolah didik dan peserta didik dengan pendidik dan Ibu. Kan sekarang boleh ngobrol sama boleh-bolehnya ya Mbak ya. Ya, ada mungkin bisa ke sini aja, Mbak Ica. Ya, mungkin ke sini, Mbak Ica. Sama Mas Fajar. Mungkin saya tambahkan Ibu terkait dengan buku tadi. Memang kami dari anak itu juga tadi disampaikan sudah membuat buku Ibu. Jadi ini sudah membuat anak kolaborasi dengan guru. Ini ada Diwiyata Mengukir Prestasi, Diwiyata dari Hati, dan juga membuat majalah markisa seperti ini juga dari kader-kader Adiwiyata. Jadi kami membuat buku-buku yang sudah ber-ISBN seperti ini, dan ini memang program dari sekolah dan tentunya tidak hanya guru tetapi juga kolaborasi dengan anak dan tentunya dari Bapak Kepala Sekolah mendukung program-program seperti ini. Silakan dari Ibu. Baik Pak, terima kasih untuk berguna. Ini mungkin adik-adik dari biasa ya. Videonya belum dia. Kemudian kalau untuk sebagai kader biasa, biasanya adik-adik melakukan aksi apa atau kegiatan apa untuk memasyarakat sekitar, dan bisa dikatakan.
sekitar sekolah, dalam sekolah, seperti jahe, lidah mertua, dan pucuk. Dan diberikan ke desa. Bu Citra. Kita apa saja? Terima kasih. Seperti yang disampaikan teman saya tadi, seperti penanaman jahe, lidah mertua, dan pucuk merah, biasanya setelah panen kami menyalurkan ke desa-desa atau balai desa, begitu. Baik, itu tadi yang dilakukan untuk masyarakat sekitar ya. Nah, kalau di sekolah sendiri, kegiatan penanaman, pemeliharaan dan pembibitan dilakukan seperti apa? Boleh diceritakan? Seperti pembibitan jahe, kami menanam jahe mungkin bersama-sama seperti dengan murid lain. Kami menanam jahe untuk kelengkapan atau mungkin agar bisa dipanen, dan dan penanaman lidah mertua di sekitar depan kelas atau mungkin di greenhouse, di dekat kantin. Kalau kegiatan pemeliharaannya apa saja? Mungkin untuk pemeliharaannya ada piket untuk menyirami setiap tanaman di sudut sekolah. Dan penyiraman ada lagi. Kalau ada tanaman yang sudah mau mati, Pemupukan, itu penyiraman. gimana pemeliharaannya? Untuk tanaman mati yang sudah rusak ataupun sudah mati, kami taruh di greenhouse. Selain taruh di greenhouse, dilakukan apa tuh tanaman-tanaman yang tadi? Untuk tanaman yang mungkin sudah rusak, kami taruh di greenhouse dan mungkin akan kami obati dan kami perbaiki. Boleh diceritakan tidak apa-apa proses memperbaiki atau mengobatinya itu gimana? Mungkin tanaman tersebut akan kami ganti, akan kami pupui dan kami sirami kembali. Tadi disebutkan ada aquaponik siapa ya? Ya, ada aquaponik, itu tadi di-shot di beberapa titik, mungkin dari Bu Deni bisa diperlihatkan. Iya. Dan ini dari kader-kader Adiwiyata kemarin yang membuat dengan memanfaatkan dari botol mineral bekas gitu, mungkin bisa diperlihatkan di zoomnya. Dan dari anak-anak ini kader Adiwiyata yang membuatnya. Ini dari tanamannya kangkung, bawahnya lilin. Iya Pak. Nah ini kalau kemarin kan ada data terkait jumlah tanaman ya Pak ya. Nah tanaman aquaponik ini dihitung di dalam jumlah tanaman atau tidak Pak? Karena ini hubungannya dengan tanaman sayur Bu untuk ini, jadi kami tidak menghitungnya untuk jumlah tanaman aquaponik ini kan. Baik ya. Saya dulu kalau untuk tanaman sayur ya besar ya. Pak ada banyak ya Pak ya, mungkin tanaman-tanaman. Ya banyak sekali ya. Jadi kemarin memang tanaman peneduh yang kami perbanyak dalam itu. Ya, baik. Nah, kemudian tadi kan banyak ini ya kegiatan kampanye ya, tadi ada kegiatan kampanye yang dilakukan. Nah, mulai dari ceritakan kalau untuk konservasi energi materi kampanyenya seperti apa? Untuk programnya kami biasanya mengajak teman-teman dengan memakai metode slogan seperti untuk menghemat
menghemat air, menyirami tanaman, membuang sampah pada tempatnya, gitu. Untuk mematikan Tapi kalau listrik. kampanye yang langsung ke apa itu kan tadi dari stiker gitu ya, dari stiker. Kalau kampanye yang langsung pernah melakukan nggak? Karena kalau sterilisasi langsung itu dari orang atau mungkin ke masyarakat pernah melakukannya nggak? Pernah, kami pernah melakukan podcast. Oh, ada podcast. Kalau podcastnya dipublikasi di mana? Di channel YouTube SMNK 1 Nadirojo. Oh, dari sekolah ya. Oke. Nah, kalau tadi kan ada podcast juga ya, beberapa pembahasan harus ada nggak buat jadi publikasi? Website IG atau mungkin Harusnya ada publikasi juga ya, tadi selain dari YouTube, ada dari website juga ya, jadi dari website. Jadi Pak mungkin kita boleh sambung kali ini kuliah di lingkungan sekolah ya Pak ya? Ya, makasih Bu. Mungkin bisa di on kan teman-teman yang di Bu Deni, Bu Sita, Bu Apri bisa di-shotkan. Monggo mungkin Ibu menginginkan yang mana. Tadi kami tambahkan Ibu dari memang website kami sangat aktif sekali dengan website SMP 1 Ngadirejo Wonogiri, namanya sudah saya cantumkan di portofolio dan channel YouTube SMP 1 Ngadirejo. Monggo itu sudah banyak sekali kegiatan yang kita lakukan. Monggo Bu Citra, kita bisa shotkan ini beberapa titik. Monggo di ruang kelas, di tadi aquaponik, di jahe tadi lahan jahe Bu Apri dan ini monggo nanti bisa di shotkan di balik Bu Apri. Pak mungkin tadi kan ada petugas kebersihan juga ya Pak ya, tapi kan nggak di ruangan. Ini ada Bu, petugas kebersihan ada. Oh ada di ruangan. Ada di ruangan ini. Petugas keamanan ada di ruangan. Ada di ruangan ini. Bisa di-shotkan juga Bu Herma, mungkin bisa didekatkan monggo untuk device-nya. Ini ada Pak Ratno, ada Pak Tanto sebagai petugas keamanan dan kebersihan. Monggo kalau mungkin perlu ditanyakan. Dari Pak mungkin kalau untuk pembersihan ini kan ada petugas apa ya untuk menjaga kebersihan sekolah. Dan ada Pak selain Bapak mungkin menjaga kebersihan sekolah dan biasanya dari kemudian yang itu pembersihan sekolahnya seperti apa? Dari situ nggak apa-apa Bu. Yang kita harap. Oh ya. Mungkin bisa simpel Bu, tadi memang suara dari Bu Citra akan terus tadi. Jadi sama mau saja untuk kalau murid-murid dari dulu biasanya kalau pada kegiatan di sekolah itu membantu Bapak dalam kegiatan apa? Ini boleh diceritakan. Ya, Perjelas keluar program. kebersihannya dilakukan. Oh ini setiap hari rutinitas melakukan kebersihan, menyapu, mengepel dan mengarahkan siswa untuk membuang sampah dan memilah sampah. Untuk organik dan organik dipilah, ditaruh di tempat sampah itu, terus dibawa ke tempat pembuangan yang sampah organik di mesin untuk pembuatan pupuk.
ambil, Bu. Jadi semua itu dilakukan anak. Jadi saya membantu pimpinan di sini dalam adiwiyata ini ya mengarahkan anak. Semua ini yang kerja anak, Bu. Jadi saya suruh ngambil lagi, saya suruh buang ke tempatnya. Jadi saya selalu mengarahkan anak. Gitu. Itu mengingatkan dulu ya Pak ya. Iya. Sudah apa pada papanya Ibu ya. Iya. Terima kasih Pak. Dan ini mungkin saya kembali ke dengan sendiri ya. Ini saya ada tinggi apa pencapaian sama ini. Itu ada beberapa yang ini boleh diceritakan ada dari negosiasi dan dari banyak coba-coba. Oke, terima kasih Bu Citra. Yang pertama di titik memang pengolahan sampah ini memang sumber masalah, tetapi bagaimana kita mengatasinya. Mungkin bisa disortkan Bu Apri untuk pengolahan sampah kita yang pertama di mesin pencacar sampah dulu di sampah organik Bu Apri. Bu Apri bisa disortkan dulu, di balik itu kita mengkondisikan, tapi kita lihat di organik dulu, organik yang sampah organik. Panjenengan shotkan ke timur sampah organik. Nah tentunya memang yang namanya anak Ibu tetap kita harus kelola. Jadi kita membuat program pengolahan sampah. Jadi sampah-sampah daun kita komposter, kita arahkan itu nanti dari kader adiwiyata Bu. Jadi itu organik. Terus nanti dari daun-daun itu kita arahkan ke sebelah barat untuk dibuat pupuk Bu. Jadi dari daun kan seperti itu. Lalu satu lagi Bu Apri yang anorganik itu kan masih kadang masih terpilah, masih tercampur jujur saja. Tetapi bagaimana menggerakkan dari pembiasaan ada pramuka dan PMR. Nah ini seperti ini. Tetapi nanti tentunya yang masih bisa kita manfaatkan seperti botol-botol itu kita lari ke sebelah timur Bu Apri. Timur itu nanti dipilah dan nah ini nanti dipilah dan dimasukkan ke dalam kresek dan itu nanti bisa dijual oleh tim pengepul dan tentunya kas ini tadi penjualannya kita berikan ke OSIS Ibu. Kita OSIS ada kader adiwiyata untuk mengolahnya. Jadi kita biasakan anak itu bisa memang memanfaatkan sampah ini seperti itu untuk botol-botol. Kata ini dari kegiatan ini yang pertama Bu dari sampah. Iya Pak, kalau ini Pak rekaman itu berasal dari mana ya Pak? Memang ini 100%. Memang sampah ini kita dari kelas-kelas memang Bu, dari anak-anak ini dari kami dan bagaimana di awal Bu, memang kenyataan dalam memilah awal itu di kelas-kelas itu tadi saya sampaikan Bapak Ibu guru di pergantian jam itu tetap kadang juga melihat kalau ada sampah yang belum dipilah mengingatkan seperti itu dan dengan seperti itu ternyata pembiasaan selama mungkin hampir 1 bulan itu sudah terkondisi bahwasanya sampah sudah bisa terpilah di 2 tempat itu tadi. Ini juga kader adiwiyata ini yang mendukung kegiatan ini. Jadi ini yang berperan memang Bapak Ibu guru tetap mengarahkan, tetapi dari kader adiwiyata yang berperan dari tim OSIS ini yang selalu melakukan kata itu. Ya baik Pak, berarti memang kalau tadi sampahnya ini masih dihasilkan dari sekolah ya Pak ya? Iya di sekolah. Sampai kemudian kan melihat kondisi di luar sekolah. Kondisi di luar sekolah mohon bantuannya Bu Herma bisa menshotkan kita dari publik pemanfaatan sampah walaupun memang kita edukasi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama bisa disotkan keadaan visi-visi dan sama sekam Bu Herman bisa dicek dulu. Maaf Bu, ini ruangannya di tempat kami dan sebentar ya cek bisa disot Bu Herman, jalan nggak apa-apa. Nah ini di ruangan kami, ini masuk di hall Bu. Iya langsung aja Bu di luar gerbang sekolah Bu, depan Bu. Ini kami, hall kami. Ini ada tanaman-tanaman apa tadi? Ekobrik Bu Herman tadi. Ini tanaman jahe kita buat Bu Herman dicek dulu. Nah ini kita buat seperti ini Bu. Nah ini mengedukasi, jadi ada jahe, ada lidah mertua, jahe, lidah mertua, terus naik lagi di
close dulu aja itu dulu Bu. Ini di depan kami dan ada ekobrik Bu Irma, cek dulu ekobrik tadi. Yang agak masuk ke dalam ini masuk dulu Bu, nanti setelah itu keluar Bu. Ini ekobrik juga edukasi dari anak dan memang ini sampahnya bukan dari luar Bu, tetapi memang dipilah dari kami, ini sampah dari sekolah dan kita manfaatkan seperti ini. Lalu di luar Bu Irma, tadi karena Ibu minta dari luar, paling luar gerbang Bu. Mural Bu, mural ada gerbang kita kemarin edukasi mural Adiwiyata. Ini juga kreativitas anak Bu. Ini memang dari anak sendiri. Jadi kami tidak mengeluarkan intinya dana, tetapi anak sendiri yang berkreativitas. Karena kami memang di Adiwiyata itu memang kreativitas yang kami utamakan, edukasi dari anak itu. Lalu yang depan Bu Herman. Kan boleh dilihat apa di jalan raya. Jalan raya. Sambil Bu Ita cek dan mural belakang Bu Ita. Bu Ita atau Bu Deni bisa cek mural belakang. Nah, terus ini ada tanaman kita, tanaman lidah mertua sebagai ikon kita dan tanaman jahe tadi, dan kita simbol di depan ada sekolah Adiwiyata untuk memotivasi dari warga sekolah ini. Lalu ada sekolah Adiwiyata Bu Irma di atas tadi, mohon bisa diarahkan yang kanopi depan. Ya ini yang memang depan. Terus tanaman-tanaman kami memang kami kondisikan tentunya pokja-pokja. Nah ini kondisi depan kami. Terus yang mural Adiwiyata bisa diperlihatkan. Ini kreativitas wujud dari anak. Ini Pak, ini kita ke atas karena kita terbatas waktu ya Pak ya. Ya. Ini kontak tadi mungkin pembebasan di sekolah tadi sudah kita ada siapa ya untuk kondisinya. Mungkin untuk tadi dulu Pak untuk kondisi sekolah untuk bertanya Bapak dan Ibu serta adik-adik sekalian, karena selanjutnya masih ada di sekolah lain yang akan kami verifikasi. Itu mungkin sebelum itu, nanti mau informasi ya Pak, kalau ketika saya dengan ya kan terputus Ibu, maaf Bu Citra. Oke, baik, itu berarti saya matikan saja ya videonya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan kegiatan verifikasi pada siang hari ini dengan baik dari kita. Mungkin informasi tambahan Bapak dan Ibu, nanti kami akan kirimkan formulir koordinasi kalau Bapak dan Ibu. Saya mau konfirmasi ini di aplikasi juga dituliskan nomor kontak person, ini nomor siapa ya Pak? Yang belakangnya 79 itu dari saya kemarin. Oh, oke. Tadi mana Bapak siapa Pak? Saya Pak Budi. Oke, Pak Budi. Baik, Pak Budi. Waktu itu Pak saya akan kirimkan kita acara itu namanya dari dari kami setelah di desa ini. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh diskusi. Jadi kami juga akan memberikan koordinasi dari diskusi sampai presentasi dan data yang didata yang paling baik gitu ya. Kita yang paling berkaitan dengan data dan data. Itu mungkin untuk verifikasinya kami sebutkan Bapak dan Ibu, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada siang hari ini. Kami memberikan informasi, kemudian kami saya berpesan Pak, mungkin nanti kan hasilnya akan kami informasikan lagi ya. Tentu dalam surat resmi apakah SMPN 1 Adiluso dalam tidak mengikuti sekolah Adiluso ini. Tentunya jika lolos, harapan kami sekolah pada Ibu bisa terus dan tetap semangat dan makin semangat lagi dalam melaksanakan gerakan kegiatan, namun tidak seperti dan semangat untuk memperbaiki berdasarkan kebutuhan juga berepo untuk artinya mari kita sama-sama berdoa semoga SMPN 1 Adiluso memberikan hasil yang terbaik di proses seleksi SAN. Amin.